Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tajwid tentang hukum bacaan ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan menurut hukum tajwid, ikhfa adalah apabila kita menjumpai nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Adapun huruf ikhfa yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Supaya kita bisa mengingatnya dengan gampang, boleh kita nyanyikan huruf-huruf ikhfa yang 15 itu dengan nada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Itulah huruf ikhfa. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Itulah huruf ikhfa. Cara membaca ikhfa: menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, kemudian disambut dengan dengung selama 2-3 harokat. Setelah itu baru masuk ke huruf sesudahnya. Contoh bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta. Kuntum. Di sini kita lihat ada nun sukun bertemu dengan huruf ta yang merupakan salah satu huruf ikhfa, maka yang kita baca samar-samar adalah nun sukunnya, ya. Kuntum. Jadi nun sukunnya harus dibaca samar-samar, diikuti dengan dengung sebanyak 2-3 harokat, baru setelah itu mengarah pada makhraj huruf ta-nya, yaitu lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kuntum. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf sa. Man saqulat. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa sa. Maka nun sukun harus dibaca samar-samar. Man saqulat. Tidak boleh dibaca jelas man saqulat, tapi harus dibaca samar-samar sebanyak 2-3 harokat. Man saqulat. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan jim. Wa man jahara. Wa man jahara. Bisa kita perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, jim. Maka cara membacanya, nun sukun harus dibaca samar-samar, diikuti dengan dengung sebanyak 2-3 harokat, baru mengarah kepada makhraj huruf jim, yang mana lidah kita mengarah pada langit-langit bagian atas. Wa man jahara. Boleh diikuti. Wa man jahara. Berikutnya, contoh nun sukun bertemu dengan huruf dal.
indahum. Tidak boleh dibaca indahum, tapi indahum. Berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf zal. Min zahabin. Min zahabin. Boleh dipraktekkan. Min zahabin. Kemudian, contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf zai. In za'amtum. Nun sukunnya harus dibaca samar-samar ya, karena bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, zai. In za'amtum. Boleh sambil dipraktekkan. In za'amtum. Contoh berikutnya, tanwin bertemu dengan huruf sin. Qawlan sadida. Nah, di sini bisa kita perhatikan huruf la-nya memiliki harokat tanwin fathatain, kemudian bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, sin. Maka tanwin fathatain harus dibaca samar-samar, kemudian baru kita baca huruf sinnya. Qawlan sadida. Boleh dipraktekkan. Qawlan sadida. Oke. Berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Liman sya'a. Liman sya'a. Berikutnya, tanwin bertemu dengan huruf shad. Amalan salihah. Amalan salihah. Kita baca samar-samar tanwin fathatainnya ya. Amalan salihah. Berikutnya, tanwin bertemu dengan huruf dad. Qismatun diza. Nah, di sini kita lihat ada tanwin domatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, dad. Maka cara membacanya, tanwin domatain harus dibaca samar-samar sebanyak 2 sampai dengan 3 harokat. Qismatun diza. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf to. Miltin. Boleh dipraktekkan. Miltin. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf zo. Min zahirin. Min zahirin. Contoh berikutnya, tanwin bertemu dengan huruf fa. Khalidan fiha. Boleh diikuti. Khalidan fiha. Huruf dal yang berharokat fathatain harus dibaca samar-samar, tidak boleh dibaca jelas ya. Khalidan fiha. Tidak boleh dibaca khalidan fiha. Harus dibaca khalidan fiha. Jadi ingat ya anak-anak sekalian, yang dibaca samar-samar adalah
nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Min qablikum. Min qablikum. Nah, di sini nun sukun harus dibaca samar-samar sebanyak 2-3 harokat karena bertemu dengan salah satu huruf qaf, yaitu merupakan salah satu huruf ikhfa ya. Min qablikum. Boleh dipraktekkan. Min qablikum. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf kaf yang merupakan salah satu huruf ikhfa ya, kaf ini. Mukirun. Boleh diikuti. Mukirun. Alhamdulillah, barusan kita sudah membacakan contoh-contoh bacaan ikhfa. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan juga menambahkan ilmu kepada kita semua dan bisa dipraktekkan ketika membaca buku tahsin dan juga Al-Quran. Selanjutnya, silahkan Ananda sekalian mengerjakan latihan materi yang ada pada video. Kemudian, apabila sudah selesai, silahkan dikirim kepada guru tahsinnya masing-masing. Demikian yang bisa Pak Rahmat sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.